kali ini aku mau bahas tentang gangguan mood. Nah, gangguan mood itu kayak kondisi di mana perasaan kita berubah-ubah banget dan gak stabil. Kadang bisa sedih terus-terusan kayak depresi, ada juga yang malah jadi terlalu senang atau semangat berlebihan yang disebut dengan mania atau hipomania. Nah, perasaan yang berubah-ubah ini bisa bikin cara kita mikir, bertindak, dan ngejalani aktivitas sehari-hari jadi berbeda dari biasanya loh. Nah, menurut WHO di tahun 2023, ada lebih dari 280 juta orang di seluruh dunia yang mengalami depresi. Nah, jumlahnya terus naik setiap tahun. Ini biasanya karena ada banyak hal, misalnya tekanan hidup, stres di kerjaan, masalah sosial, atau gaya hidup yang berubah. Jadi, gangguan mood ini penting banget untuk kita tahu karena bisa ngaruh besar ke kesehatan mental dan banyak orang. Kemudian, gangguan afektif atau gangguan suasana hati adalah kondisi di mana suasana hati seseorang berubah secara drastis loh, bisa menjadi sangat sedih atau depresi, atau sangat gembira yang disebut dengan mania. Nah, perubahan ini biasanya membuat seseorang sulit untuk beraktivitas seperti biasanya, karena gangguan mood ini tidak cuma soal perasaan yang berubah-ubah loh, tapi juga berdampak pada aktivitas dan cara berpikir seseorang. Gangguan mood juga dianggap sebagai gangguan karena suasana hati yang berubah ini terjadi lama dan pengaruhnya sangat kuat sampai mengganggu kehidupan sehari-hari. Ada dua penjelasan utama tentang penyebab gangguan mood. Nah, dari segi pengalaman hidup, gangguan mood muncul karena bagaimana seseorang merespon peristiwa dalam hidupnya. Nah, dari segi biologis, gangguan mood terjadi karena ketidakseimbangan bahan kimia dalam otak yang dipengaruhi oleh hormon, syaraf, atau faktor genetik. Jadi, gangguan mood adalah kondisi di mana seseorang mengalami masalah dalam mengontrol suasana hati dan perasaan secara berlebihan, baik saat sedih atau sangat senang, yang disebabkan oleh kombinasi faktor psikologis dan biologis. Kalian tahu nggak sih, ternyata suasana hati atau mood kita bisa berubah-ubah dengan cara yang ekstrim banget sampai masuk ke dalam kategori gangguan mental loh. Nah, kali ini kita bahas bareng yuk jenis-jenis gangguan mood yang penting banget buat kita kenali. Yang pertama, gangguan depresi mayor. Pernah gak sih kalian ngerasa sedih banget sampai gak punya semangat ngapa-ngapain? Nah, kalau perasaan itu terus berlangsung selama minimal 2 minggu, bisa jadi itu tanda gangguan depresi mayor atau yang sering disebut depresi berat. Gangguan ini ditandai dengan perubahan suasana hati yang drastis. Seseorang bisa kehilangan minat terhadap hal-hal yang biasanya dia sukai, merasa tidak berharga, bahkan kehilangan harapan. Tapi tenang, depresi ini bisa membaik kok setelah beberapa minggu atau bulan, terutama kalau dapat penanganan yang tepat. Yang kedua, ada gangguan depresi persisten. Nah, kalau yang satu ini beda lagi. Pernah denger gak orang yang bilang, aku tuh sedih terus, tapi udah biasa? Itu bisa jadi gangguan depresi persisten loh, atau yang dulu disebut distimia. Kalau depresi mayor datang tiba-tiba dan bisa reda dalam hitungan minggu atau bulan, distimia justru berlangsung lama, bisa sampai bertahun-tahun loh. Jadi, mood sedihnya itu seperti awan kelabu yang gak kunjung hilang. Tapi karena berlangsung lama dan gak seintens depresi berat, sering banget gangguan itu gak disadarin. Yang ketiga, ada gangguan bipolar. Yang ini cukup terkenal loh. Nah, gangguan ini ditandai dengan perubahan suasana hati yang ekstrim banget. Seseorang bisa merasa super bahagia, penuh energi, bahkan terlalu percaya diri. Ini disebut episode mania. Tapi setelah itu bisa tiba-tiba jatuh ke fase depresi yang dalam, merasa sedih, gak berdaya, dan kehilangan motivasi. Episode mania biasanya cuma berlangsung beberapa minggu atau bulan, dan seringkali berakhir secara mendadak. Itulah kenapa bipolar disebut sebagai roller coaster mood, naik turun dengan sangat cepat. Nah, jadi kan udah tahu kan kalau gangguan mood itu nggak cuma soal baper ataupun galau. Ini kondisi nyata yang bisa dialami siapa saja dan perlu dipahami dengan empati.
Kalian tahu nggak sih, kalau depresi itu ternyata bisa ditangani dengan berbagai cara, bukan cuma lewat obat saja loh. Setiap orang bisa punya pendekatan yang berbeda, tergantung dari penyebab dan tingkat keparahan depresinya. Yuk kita bahas bareng-bareng 4 cara umum dalam menangani gangguan mood, terutama depresi. Yang pertama, ada pendekatan psikodinamik. Pernah dengar nama Sigmund Freud nggak? Nah, pendekatan ini berasal dari teori psikoanalisis yang dikembangkan olehnya. Tujuannya adalah membantu seseorang menyadari perasaan-perasaan yang tersembunyi di dalam dirinya, terutama yang saling bertentangan. Misalnya, seseorang bisa aja merasa cinta banget, tapi juga merasa marah pada orang yang sama. Dengan terapi ini, klien diajak buat memahami dan berdamai dengan perasaan-perasaan yang nggak disadarin itu. Yang kedua, ada terapi perilaku. Apa sih fokus utamanya? Bukan pada masa lalu, tapi pada apa yang bisa dilakukan sekarang untuk memperbaiki suasana hati. Terapis biasanya membantu pasien depresi untuk mengembangkan keterampilan sosial dan kembali aktif dalam kegiatan yang menyenangkan. Salah satu metode yang terkenal adalah behavioral activation. Nah, apa sih behavioral activation? Yaitu mendorong pasien untuk lebih sering melakukan aktivitas yang memberikan rasa puas dan bahagia. Karena semakin kita aktif dan produktif, semakin kecil ruang bagi pikiran negatif untuk berkembang di dalam pikiran kita. Yang ketiga ada terapi kognitif perilaku atau yang sering disingkat CBT. Nah, terapi ini didasari oleh ide bahwa pikiran negatif bisa memperparah depresi. Orang yang depresi seringkali terjebak dalam pikirannya sendiri. Mereka fokus pada "aku sedih" tanpa mencoba mencari tahu kenapa sih mereka merasa seperti itu. CBT membantu mereka untuk menantang dan mengubah pikiran negatif tersebut. Misalnya nih, kalau seseorang berpikir, "aku nggak berguna", terapis akan bantu dia melihat apakah itu benar dan membantu mengganti pikiran itu menjadi versi yang lebih realistis, seperti "aku sedang kesulitan, tapi aku bisa kok belajar memperbaikinya". Biasanya, pasien juga diminta mencatat pikiran negatifnya dalam jurnal harian supaya bisa dipantau dan diolah bersama terapis. Yang keempat ada terapi elektrokonvulsif atau SCT. Buat sebagian orang, kata listrik mungkin terdengar menakutkan. Tapi faktanya, SCT aman dan efektif kalau dilakukan dengan benar oleh profesional medis. Terapi ini biasanya jadi pilihan terakhir untuk kasus depresi berat yang nggak membaik meskipun sudah mencoba obat atau terapi lain. Prosesnya dilakukan dengan pengawasan ketat di rumah sakit, dan hasil penelitian menunjukkan banyak pasien yang mengalami perbaikan signifikan setelah menjalani SCT. Nah, dari keempat pendekatan tadi, psikodinamik, perilaku, kognitif perilaku, dan SCT bisa kita lihat kalau menangani depresi itu nggak bisa disamaratakan. Yang penting adalah mencari bantuan profesional dan nggak menanggung semuanya sendirian. Karena ingat, gangguan mood bukan tanda kelemahan, tapi sinyal dari tubuh dan pikiran kita bahwa kita butuh istirahat, dukungan, dan penanganan yang tepat. Selanjutnya, yuk kita bahas bagaimana sih penanganan gangguan bipolar. Salah satu cara paling umum untuk menangani gangguan bipolar adalah dengan obat penstabil mood, dan yang paling terkenal adalah litium. Litium ini udah dipakai selama lebih dari 40 tahun loh. Obat ini terbukti sangat efektif untuk mengurangi gejala mania, yaitu fase di mana seseorang merasa terlalu bersemangat, penuh energi, dan kadang impulsif banget. Selain itu, litium juga membantu menstabilkan mood. Jadi, perubahan dari bahagia banget ke sedih banget bisa dikendalikan. Halo semuanya, di bagian ini aku mau bahas tentang bunuh diri. Kalian tahu nggak sih, ketika seseorang mengalami stres berat, banyak yang mungkin berpikir untuk mengakhiri hidupnya. Nah, berdasarkan survei nasional di Amerika, sekitar 13% orang dewasa pernah memiliki pikiran untuk bunuh diri, dan 4,6%-nya bahkan sempat merencanakannya loh.
Nah, penelitian menunjukkan bahwa sekitar 60% orang yang bunuh diri mengalami gangguan mood utama, seperti depresi berat sebelum kejadian itu. Artinya, kondisi psikologi seperti depresi bisa sangat mempengaruhi cara seseorang berpikir loh. Jadi, penting banget buat kita memahami bahwa pikiran untuk bunuh diri bukan sekedar lemah atau tidak kuat, tapi biasanya muncul karena ada gangguan mental yang belum tertangani dengan baik. Karena itu, dukungan dari orang sekitar dan bantuan profesional sangat dibutuhkan supaya orang yang sedang mengalami hal ini tidak merasa sendirian. Nah, sekarang aku mau bahas kenapa sih orang bisa bunuh diri. Bagi orang yang mengalami gangguan mood seperti depresi atau bipolar, pikiran untuk bunuh diri bisa muncul ketika mereka sangat tertekan dengan kenyataan hidup. Dalam kondisi ini, seseorang mungkin ingin melakukan sesuatu yang ekstrim untuk mengakhiri rasa sakit emosional yang dirasakan. Biasanya, pikiran itu muncul karena depresi berat, stres yang nggak tertangani, atau masalah psikologis lainnya. Bahkan, gangguan kayak kecemasan, kepribadian ambang, atau penyalahgunaan zat juga bisa ningkatin risikonya. Nah, kali ini aku mau bahas tentang perspektif teoritis tentang bunuh diri. Menurut teori psikodinamika klasik, depresi bisa dilihat sebagai bentuk kemarahan yang dialihkan ke diri sendiri. Hal ini biasanya muncul setelah seseorang kehilangan orang yang dia sayang atau yang dia cintai. Sigmund Freud menjelaskan bahwa bunuh diri bisa terjadi karena adanya dorongan bawah sadar yang disebut insting kematian, yaitu kecenderungan untuk kembali ke kondisi tenang tanpa tekanan, seperti sebelum seseorang dilahirkan. Selain itu, ada juga penjelasan dari konsep anomi, yaitu kondisi ketika seseorang merasa kehilangan arah, terlepas dari norma sosial, dan tidak lagi merasa menjadi bagian dari masyarakat. Dalam kehidupan modern, banyak orang bisa merasa kesepian dan terasing meskipun hidup di tengah keramaian. Hal ini bisa meningkatkan risiko munculnya pikiran atau dorongan untuk bunuh diri. Kesimpulannya adalah gangguan mood itu merupakan masalah emosional yang bikin suasana hati seseorang berubah menjadi ekstrim, bisa sangat sedih atau sangat bahagia dalam waktu yang cukup lama. Nah, perubahan ini nggak cuma bikin perasaan terganggu loh, tapi juga bisa mempengaruhi perilaku, aktivitas sehari-hari, dan hubungan sosial. Kemudian, jenis gangguan mood yang umum ada dua, yaitu gangguan depresi yang buat seseorang merasa sedih dan nggak bersemangat dalam waktu yang cukup lama, dan gangguan bipolar yang bikin suasana hati naik turun antara sangat sedih dan sangat senang. Untuk mengatasi gangguan mood ini, biasanya dokter dan psikolog akan kombinasi cara seperti memberikan terapi psikologis atau contohnya terapi kognitif dan perilaku, dan juga obat-obatan yang berfungsi menstabilkan suasana hati. Yang penting juga diperhatikan adalah resiko bunuh diri karena orang dengan gangguan mood bisa saja merasa sangat putus asa. Jadi harus selalu didampingi dengan perhatian serius supaya tidak sampai melakukan hal-hal yang membahayakan diri sendiri.